duduk bersama Yayasan Tulang Bulu, kita untuk saling mendengarkan, kita saling cerita, saling mendengarkan apa saja yang sudah kita jalani selama 1 tahun ini 2020 untuk perbaikan ke depan. Jadi saya rasa agenda kita hari ini seperti itu. Kemudian kita serahkan kepada Bapak Ketua Yayasan untuk memberi arahan. Pak ini mewakili Pak Dalil. Oh, baik kalau begitu ini Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati kepala SDIT maupun TKIT, yang saya banggakan para ibu ustadzah maupun ustadz, pembina, pembimbing, pendidik TKIT maupun SDIT Darul Istiqomah. Atas nama yayasan saya cuma sendirian. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Atas nama yayasan sebetulnya tidak begitu mengetahui pergerakan penjenengan semua di dalam sekolahan. Yang jelas tahunya kalau bahasa yayasan itu tahunya OC, kalau bahasa Jawa tahunya mateng itu aja. Karena apa? Di yayasan tidak mengharapkan apapun bentuknya dari pendidikan tersebut, hanya menyediakan fasilitas yang mungkin kurang memadai dan sebagainya. Insya Allah itu yayasan. Nah, untuk perkembangan kedepannya ini adalah diserahkan keseluruhannya pada kepala SDIT maupun TK. Ya semoga aja nanti walaupun sekolah ini tidak begitu perjalanannya baik, insya Allah ke depan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut COVID tersebut. Jadi pelaksanaan pendidikan kita agar tetap berjalan dengan baik. Mungkin yang berkaitan dengan yayasan ini sebetulnya hanya mengharapkan mungkin persatuan dan kesatuan kekokohan para ustadz dan ustazah. Sekolah penjenengan itu bayarnya murah tapi kualitasnya yang bagus. Bukanlah bayarnya mahal tapi kualitas yang kurang bagus. Padahal kalau sekolahan kita itu kita harapkan bayarnya tidak terlalu mahal tapi kualitas yang akan menjamin. Itulah yang perlu saya sampaikan sedikit saja, karena nanti mungkin ada pembicaraan yang perlu kita sampaikan bareng-bareng. Cuma marilah kita. Jadi kami mendasarkan pada membangun sistem dulu, sistem kita supaya berjalan baik, tentu dibangun komunikasi yang lebih baik. Karena metode kita ini kan unggul, sehat, berkembang. Di antara 3 itu yang paling utama itu adalah sehat. Unggul kalau nggak sehat ya nggak baik ya. Percaya kalau nggak sehat juga nggak bagus. Sehat dulu, baru unggul, baru bisa Nah, dari kata sehat inilah kami membangun sistem komunikasi dengan ustadz-ustazah, baik dengan orang tua dan yayasan dan alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan ustadz dan ustazah ya. Setiap hari Sabtu itu pasti ada evaluasi program selama hampir per minggu tentang kesehatan. Permasalahan yang ada di kita itu bisa dieliminasi lah ya hambatannya. Termasuk PDM kita ini berjalan dengan baik ustadz-ustazah ya. Ada dua cara mungkin tempat mungkin kami menggunakan Visidron di rumah ada berapa kali saja ya, dan kami sudah punya kriteria kelompok terbaik apa, dan
terbaik sudah kami dapatkan tadi, termasuk kriteria per mata pelajaran ya, bahasa dua dan bahasa Arab yang cepat teliti siapa, kemudian rajin ceria, termasuk tahfidz dan itu bisa ya. Kemudian bahasa Inggris tematik sudah kita selesaikan tadi. Dan alhamdulillah pembagian rapot kita tanggal berapa saja? Tanggal 19. Rapot alhamdulillah sudah datang. Coba lihat Ustaz. Nah, tetapi ada sedikit kesalahan, nanti akan saya konfirmasi dengan pihak penerbit. Lihat Ustaz, semuanya Ustaz. Nih rapot sudah datang. Rapot kita ini belum ada DP, sudah diantar ya. Dari ini DP-nya belum ada, tapi sudah sampai ke kita. Ada 2 rapot untuk SDIT dan rapot untuk Dignas ya. Sudah kita ada siap. Sebanyak 30 pesanan. Itu untuk persiapan kita. Kemudian ulangan sampai hari Selasa Ustadz ya. Sampai Jumat kemarin. Kendala kita ya. Kendala kita ini mungkin Ustazah yang tahu di lapangan bisa menyampaikan langsung nih. Kendala di lapangan apa hambatannya? Ini sambil curhat sedikit ya. Nah, jadi kalau saya yang formal, kan Ustazah dan Ustaz yang menyampaikan. Ustazah Inaya dulu ya, silakan. Hambatannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kendalanya kalau kegiatan fisikon itu yang pertama kalau cuaca, terus yang kedua jarak itu sangat kalau kita sudah selesai biasanya kegiatan fisikon karena ada jaraknya yang jauh itu biasanya kita lelahnya lebih cepat daripada yang kegiatan fisikonnya lebih dekat. Dan yang kedua yaitu kalau cuaca, kalau hujan atau dan lain-lainnya itu kalau kegiatan fisikon itu sangat berpengaruh. Belum. Sukanya apa Ustazah? Sukanya sudah banyak Kalau sukanya itu karena kalau fisikon itu bisa ketemu anak, terus mereka menyambut dengan baik. Biasanya mereka kalau kegiatan fisikon itu sangat menantikan kedatangan kami, dan biasanya itu anak-anak itu lebih cepat ngumpul. Kalau kami belum datang pun mereka biasanya lebih duluan datang nungguin kami. Saya tambah dukanya itu awal-awal ya. Itu salah Google Maps apa? Pernah ya? Ya pernah disasar kamu tuh. Ini adalah pengalaman pertama saya ya Pak ya, jadi seluruhnya dari satu rumah yang lainnya itu siswanya juga kendalanya satu, dari yang banyak itu ada yang belum bisa membaca, ada juga ketika itu fisikon itu ada orang tuanya yang susah sekali dihubungi, sehingga ada anak yang hanya satu kali saja ikut dalam pembelajaran itu. Jadi sampai sekarang ketika saya WA itu cuma diem aja, itu merasa kendal banget dalam hati saya, saya harus ngapain nih, sedangkan anaknya ini motivasi belajar itu luar biasa gitu. Ketika mau ketemu kami itu ada, jadi ketika saya tanya, maaf nih bagaimana ya si Ananda ini belum nggak pernah ikut ini, nggak ada jawaban. Jadi kayak Allah nih ya udahlah gitu. Terus kendalanya berikutnya pun jarak juga, sedangkan kita dari rumah satu ke rumah yang lain, karena satu hari itu ada 2, kayak hari Selasa itu dari Bambuyu itu kami ke Ujung. Itu kadang juga karena keterlambatan, kadang juga dia mungkin orang tua kenapa saja terlambat gitu. Terus yang berikutnya itu kendalanya itu di luar pembelajaran, kayak misalnya terkadang itu ya Ustaz yang masalah kita perbedaan pendapat seperti itu pasti ada kan. Jadi ketika itu saya kan baru pertama kali nih berpartner gitu kan, jujur aja itu luar biasa kendalanya. Saya harus beradaptasi dengan partner saya gitu, dan itu yang satu lagi tuh terkadang kami kurang saling memahami gitu. Ya, Jadi memang itu ya, nggak mungkin karakter disamakan, nggak mungkin. Tapi Ya. harus bisa membangun chemistry-nya ya. Ya, bahasa saya kerennya. belum menemukan itu. Itulah Pak Dano hambatan Ustazah. Sekarang Ustadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pertama yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati juga Kepala Sekolah SDIT Darul Istiqomah Palangkaraya beserta Ustadz Ustazah, yang saya hormati pula Kepala Sekolah TKIP beserta bunda-bunda sekalian. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Pak Mardaya tadi, alhamdulillah pada tahun ini saya berhasil lulus seleksi CPNS Kementerian Agama tahun 2019. Pada jurusan guru bahasa Arab. Alhamdulillah, dan saya juga minta doanya mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah dari negara ini dengan baik. Terus kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Darul Istiqomah. Terutama saya banyak sekali dapat ilmu, saran, motivasi. Nah, dan yang paling penting juga tadi pengalaman kata Ustadz Mardaya. Dan dari pengalaman itu bisa mengantarkan saya lulus CPNS 2019. Dan saya itu sangat terima kasih sekali. Mungkin kalau tidak ada pengalaman ngajar, mungkin bisa gugur. Nah, karena itu paling dinilai pembelajaran ketika COVID ini, bagaimana kita sebagai guru yang mencari pembelajaran yang tepat, bagaimana yang bisa dilaksanakan ketika COVID. Terus kemudian dengan lulusnya saya seleksi CPNS, maka kemungkinan untuk semester depan, semester 2, itu kemungkinan saya tidak akan mengajar lagi. Dan alhamdulillah kemarin juga Ustadz Mardaya sudah dapat penggantinya, Ustazah Mika, tapi nggak datang ke dalam. Ya. Dan itu kemudian ini yang terakhir, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan, pergaulan, ya, maupun tingkah laku saya terdapat kesalahan ketika mengajar maupun bergaul dengan Ustadz Ustazah ataupun dengan yayasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anggapinya nanti aja ya sekalian. Bunda-bunda yang memberikan yang mau mengeluh, silahkan Bunda Diana. Tepuk tangan dulu kepada ketua yayasan kita dan semua pengurus yang ada ya. Artinya tanpa dukungan daripada yayasan, apapun yang akan kita laksanakan, apapun yang akan kita kerjakan, tidak akan terjalin kerjasama yang baik dan tidak akan sukses. Dan begitu juga dengan bunda-bunda semua, terutama ya yang ada di TK. Wow, kerja kerasnya, kerjasamanya yang luar biasa, kekompakannya, alhamdulillah sampai saat ini artinya tidak ada kendala di dalam kerjasama kita, karena kita sudah mereka
suka dan dukanya apapun yang terjadi di TK ini, kita adalah kita, bukan aku. Itu. Kita pengen menerapkan di sini di TK ini tidak ada keakuan. Artinya kita adalah kita, kami. Tidak ada yang merasa aku. Di situ yang istilahnya kita terapkan. Alhamdulillah sampai saat ini TK kita berdiri sudah hampir 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Alhamdulillah mencapai yang namanya ya sedikitlah istilahnya kesuksesan yang kita kerjakan selama ini terbayarkan dengan adanya penghargaan dari masyarakat dan juga penghargaan dari orang tua murid ya, kerjasama yang baik juga kita dengan orang tua murid. Dalam masa pandemi ini alhamdulillah juga TK kita selama pandemi ini berjalan dengan baik. Artinya dalam masa penerimaan juga, penerimaan murid masih ada yang datang juga, masih ada yang artinya berminat untuk masuk ke TK, padahal ini masa pandemi ya, alhamdulillah. Dalam proses pembelajaran juga kita menyampaikan ke orang tua secara bijak menyikapinya. Mereka memang pengen artinya minta yang terbaik dari kita TK. Makanya kita terapkan kepada bunda-bunda juga bagaimana kita supaya kepercayaan orang tua murid itu mengenai proses pembelajaran terutama ya. Jadi bagaimana mereka akan membayar SPP kalau seandainya kita tidak memberikan yang terbaik. Ini kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, disitulah kepercayaan orang tua murid membayar iuran SPP-nya. Dari situlah kita bisa artinya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi alhamdulillah Bapak selama ini SPP berjalan dengan lancar juga. Mengenai SPP-nya artinya orang tua murid juga ya adalah sedikit-sedikit orang tua yang jauh jadi tidak bisa membayar, juga ada juga yang keterlambatan 1 bulan, itu ya memang wajar lah artinya. Tapi selama ini berjalan dengan baik. Masalah pembelajaran juga mengenai daring itu kemarin kunjungan luring kan, kunjungan ke rumah juga. Jadi tatap muka itu kita artinya menyerahkan laporan anak-anak dalam 1 minggu. Jadi bergiliran anak-anak itu dalam 1 minggu kita adakan, biar tidak menumpuk, tidak banyak sehari. Itu kan biasanya hari Senin Bapak, jadi kita gilir, kita shift ya menjadi 1 minggu itu jadi 4 hari, Senin sampai Kamis. Jadi orang tua murid tidak bergerombol menyerahkan tugasnya masing-masing. Ya alhamdulillah artinya tercapai dalam 3 bulan terakhir ini ya Bunda, kita yang melaksanakan seperti itu, menyerahkan tugas secara bergantian. Nah insya Allah nanti Januari kalau tidak memungkinkan kita lanjut seperti itu kegiatannya. Menabung juga alhamdulillah Bapak, artinya tabungan anak-anak dalam 1 minggu itu mereka menabungnya ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi artinya kerja sama kita dengan BNI Syariah artinya tetap terjalin walaupun masa pandemi ini. Ya itu yang saya sampaikan. Artinya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ini kita insya Allah nanti rapot kita juga bagi rapot seperti SD ya, artinya nilai perkembangan anak juga dipantau. Dalam 1 minggu ini kita sudah break ya, tidak ada kegiatan tatap muka, tidak ada kegiatan video karena persiapan untuk penulisan rapot, pengetikan rapot ya. Rapotnya sementara ini sama Bapak, jadi sama dengan yang tahun kemarin, tidak ada perubahan, dan penilaiannya pun juga sama karena mereka kan setiap minggunya menyerahkan tugasnya. Jadi dari situlah nilai perkembangan anak kita pantau. Nah jadi insya Allah nanti tanggal 19 juga kita pembagian rapot. Nah itu yang saya tanyakan, nanti dalam pembagian rapot itu kan ini kebetulan SD juga tanggal 19 ya. Berarti kan paling tidak itu nanti kita sikapi bagaimana pendapat dari yayasan, atau kami mundur nanti sebelum saya mengumumkan nanti tanggapannya bagaimana. Jadi
belum ada pengumuman ya bunda-bunda ya, atau nanti setelah masuk Januari. Nah seperti itu biar tidak bentrok terlalu banyak mengumpulkan massa gitu loh. Jadi itu nanti bisa tanggapannya dari Bapak mengenai pembagian rapotnya, dan ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya itu saja Bapak yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kedepannya kita akan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan pengajaran dan pengelola pembelajaran kita kembali seperti biasa. Jadi kalau sekolah negeri itu biasanya yang sangat berperan itu ya pihak sekolah. Ya. Sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada karyawan gitu. Tetapi kalau di swasta itu dukungan topanan dari yayasan itu sangat dominan sekali. Gitu. Makanya ketika misalkan ketika berbicara masalah pemenuhan sarana prasarana, sebenarnya dalam hal ini pihak kepala sekolah itu tidak seperti di negeri. Kalau di negeri itu dia berpikir bagaimana mencari dana, mencari bantuan, bagaimana berkomunikasi dengan dinas, itu begitu. Tetapi kalau di swasta yang termasuk kita ya, di tempat yayasan kita ini segala sesuatu itu yayasan sudah berpikir gitu. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah berbicara, Pak ini kurang, wah ini yayasan itu berpikirnya sudah artinya memang bagaimana caranya gitu. Dan tadi memang dalam hal ini ya ini mungkin tidak menghasilkan dukungan dari Pak Ahmad nih, ini sangat luar biasa, itu kita akui. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk itu nanti di dalam mekanisme sekolah memang itu nanti harus ada semacam penyegaran gitu. Penyegaran itu memang nggak apa-apa gitu. Dan karena memang kalau di negeri pun itu juga penyegaran di dalam struktur organisasi itu sudah biasa, Pak. Dan itu memang haruskan begitu gitu. Karena nanti akan menjadikan penyempurnaan lagi di dalam pendidikan. Jadi intinya begitu. Dan kebetulan kalau saya itu di samping itu tugas saya itu sebenarnya adalah melatih kepala sekolah ya, baik kepala sekolah yang sudah jadi maupun kepala sekolah yang belum jadi. Jadi saya sedikit banyak tahulah bagaimana mengelola sekolah yang baik. Tapi walaupun saya tidak saya itu memperhatikan bahwa di TK kita dan SD kita itu sudah berjalan pada realnya gitu. Jadi intinya sekolah kita itu sudah kedua-duanya maju, dan harapan nanti ke depan kita itu selalu dinamis lah untuk membenahi struktur organisasi di sekolah kita. Jadi mungkin itu saja, dan sekali lagi intinya antara saya mungkin menegaskan aja bahwa sekolah tidak akan maju kalau tidak ada topangan dari yayasan dan juga tidak ada kerjasama dari pihak sekolah. Dan sekolah akan maju kalau kedua-duanya berjalan. Mungkin itu saja Pak Darno dari saya, nanti karena teknik saya. اللهم سلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اعتقادنا وسلم توحيدنا وسلم احلامنا وسلم حاجاتنا وسلم بلدنا وسلم بلادنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره، وعبدا بالجسدنا وجدا في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.